Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengizinkan diri, nama saya Dika Dwi Gracia Putra dengan NIM 1020124002400 dari kelas TI 4810. Sini saya mendapatkan kelompok 10 yaitu dengan studi kasus sepatu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hands-on acceptance sampling yang waktu itu telah dilaksanakan. Nah, karena ini di kasus sepatu, kita bisa di sini untuk mengisi ini semua itu kita bisa baca dari soal. Kita dapat inspection level 2 yaitu di G2. Nah, untuk load size-nya itu ada di 400 dan PKL-nya itu 1,5%. Kita bisa masukin aja ke Excel-nya. Untuk inspection levelnya G2, load size-nya 400, EKL-nya 1,5%. Nah, ini dari mana sih normal jenis pemeriksaan normal tuh? Kita juga bisa lihat dari sini. Nah, kita bisa lihat dari sini yaitu pemeriksaan normal. Lalu, nah, untuk mencari kode code letter, sample size, SE, RE, itu kita dapat dari mana? Kita bisa dapat dari sini. Karena tadi kan low size itu udah di 400 dan inspection levelnya di G2. Kita bisa cari nih low size 400 ada di mana? Yaitu 281 sampai 500. Lalu kita geser-geser dan G2. Berarti kita dapat code-nya H. Kita masukin H. Terus kita cari nih singlenya itu di mana. Singlenya itu berapa? Singlenya itu berapa? Kita bisa cari inspection normal, single sampling. Karena yang jadi H, nah sampel size ketahuan nih. Sampel size 50. Lalu kita bisa lihat sesuai EQL-nya nih. EQL-nya tadi kita dapat 1,5% dari soal. Terus kita lihat di kode H itu di berapa, yaitu 2 dan 3. Maaf, 1, 2, dan 3. Ini 2 dan 3. Kita bisa masukin untuk AC-nya itu 2 dan R-nya itu 3. Nah, lanjut kita ke double. Double kita bisa lihat ke bawah, cari yang normal inspection. Nah, karena kodenya H, jadi first-nya itu sampel size 32 dan second-nya juga 2. Terus kita lihat di EQL-nya, EQL 1,5. Tuh, kita bisa di sini, untuk acceptance-nya itu di 0 dan 3, untuk reject-nya itu di 3 dan 4. Kita bisa langsung masukin aja nih, 0, 3, 3 dan 4. Lanjut, kita ke nomor 2. Nah, sini nomor 2 itu adalah identifikasi temuan dengan menerapkan SSP dan DSP. Tadi kita di SSP udah diketahui kalau acceptance-nya itu 2 dan reject-nya itu 3. Berarti temuan yang kita dapat itu bersama dengan 0 dengan keputusan terima lot, bersama dengan 1 terima lot, bersama dengan 2 terima lot, D kurang lebih dari sama dengan 2 terima lot, dan D lebih dari sama dengan 3 yaitu tolak lot. Lalu kita masuk ke double. Nah, kita tuh bisa tadi udah nemu untuk yang first itu 0, acceptance-nya 0, reject-nya 3, dan untuk yang second itu acceptance-nya 3 dan reject-nya 4. Temuan yang pertama yaitu D1 kurang lebih dari sama dengan 0 dengan keputusan terima lot, D1 sama dengan 1 ambil sampel kedua, D1 sama dengan 2 ambil sampel kedua, D1 sama dengan 3 ambil sampel kedua, dan D1 lebih dari sama dengan 3 tolak lot. Lalu kita masuk ke temuan yang 2-nya, yaitu untuk D1 sama dengan 1, yaitu D2 kurang lebih dari sama dengan 3, D1 sama dengan 2, D2 kurang lebih dari sama dengan 2, D1 sama dengan 3, yaitu D2 kurang lebih dari sama dengan 1. Lalu untuk total temuannya, yang D1 kurang lebih dari sama dengan 0, yaitu D1 kurang lebih dari sama dengan 0. Lalu untuk D2, D2 D1 sama dengan 1 itu D2 kurang lebih dari sama dengan 3. Untuk D1 sama dengan 2, D2 kurang lebih dari sama dengan 3. Untuk D1 sama dengan 3, D2 kurang lebih dari sama dengan 3. Dan keputusan yang pertama itu terima lot, kedua terima lot, ketiga terima lot, keempat terima lot, dan kelima tolak lot. Lalu untuk nomor 3, tentukan peluang penerimaan dan risiko perusahaan bila menerapkan SSB dan DSP. Karena kita tadi udah nemuin nih temuan yang pertama. Kita bisa lihat aja di sini dari nomor 2. Terus kita bisa langsung copy aja. Lalu untuk peluang keputusannya itu ada rumusnya. Nanti kita tinggal sesuaiin aja sama rumus yang disediakan. Dengan hasilnya segini. Untuk D kurang lebih dari sama dengan 2 itu dari 0,95. Lalu untuk D lebih dari sama dengan 3 itu 0,04. Nah, lanjut kita ke
DSP-nya. DSP-nya juga tadi kita udah temuin di sini. Nah, nggak masukin aja. Sini. Sini kita tinggal hitung. Ini ada rumusnya. Jangan lupa dikunci. Lalu kita masuk ke yang N2. Ada rumusnya juga. Nanti kalian tinggal disesuaikan aja sama rumusnya. Nanti kita tinggal masukin angkanya. Lalu ini di sum. Lalu ini juga sama. Ini 19 ini juga sama. Jadi ini jangan lupa ini kenapa 50 karena sampel size-nya itu 50 untuk SSP. Dan ini 32. Kenapa 32? Karena sampel size-nya 32. Jadi disesuaikan lagi sama sampel size. Lalu kita ke nomor 4. Nomor 4 ini lumayan panjang. Kita bisa masukin ini. Ini diketik manual aja. 1,5%. Aku pakai itu dia 0,50 untuk tiap ininya. Lalu kita masukin ini. Untuk SSP-nya itu dia dikali 50. Jadi P-nya ini dikali 50. Kenapa 50? Karena set size untuk SSP itu 50. Nanti kita drag aja ke bawah. Drag aja ke bawah. Lalu untuk ini ada rumusnya juga. Tapi tinggal disesuaikan. Nah, kita masuk ke BSP. Kenapa? Kita B7 itu di sini B7. Ada dikali 32. Kenapa 32? Karena sampel size untuk BSP itu 32. Jadi udah kalau udah dapat tinggal di drag aja ke bawah. Nah, untuk PLSP-nya juga sama. Nanti ada rumusnya. Tinggal disesuaikan aja sama dengan P2. Lalu untuk ini tinggal disam aja sebenarnya. Sum. Tinggal di drag ke bawah. Nah, lalu untuk alkinya untuk SSP ini D7 400 dikurang 50 dikali D7 bagi 400. 400 karena lot size-nya itu 400 dan untuk sampel size-nya 50. Lalu sama kayak gini. Size itu kita dapat 400 dikurang sampel size 32. Tinggal disesuaikan aja sama rumus yang telah disediakan. Ini tinggal dari ke bawah. Nah, buat nentuin ini itu dicari yang paling mendekati ini paling mendekati oh, agak lupa. Oh, mendekati 10. Kenapa 10? Karena ada di studi kasus. Nah, ini 10%. Jadi kita cari yang paling dekat dengan 10%. Dapatkan ini untuk SSP dan DSP-nya ini. Kita masukin aja. Kalau ini nggak masukin lot size. Nah, untuk yang ini juga AOP-nya tuh dicari yang paling tertinggi di antara semuanya. Ini kalau kalian bingung, terus caranya gimana, tinggal pakai max aja. Buat nentuin mana yang tertinggi. Terus jangan lupa dikerjain. Kita tinggal masukin lagi ya rangkuman hasil sebelumnya. Kalau kita dapat, tuh tinggal bisa copy dari sini aja. Terus kita temuannya itu terima load untuk SSP dan untuk DSP-nya sama. Lalu nomor 5, nomor 5 ini tentukan potensi biaya yang timbul menerapkan SSP dan DSP. Nah, untuk di sini, untuk SSP-nya itu dia 50 tambah 400 dikurang 50 dikali 1 dikurang nomor 4 D7. Nomor 4 D7 yaitu di sini. Kurang ini, teman. Karena kita tadi udah nemuin kan. Lanjut untuk alkinya, alkinya tinggal dapat dari sini. 0,02. Lalu sama kayak gini. Nanti tinggal masukin aja, ini sama dengan. Nah, untuk biaya inspeksi ini didapat dari ini, rumusnya ada di sini.
Tinggal itu tinggal sesuaiin aja sama nomor sampel disediakan. Lalu untuk jumlah biayanya kali 4.500, 1.500, volumenya dan jumlah biaya. Lalu untuk total biayanya tinggal sistem aja. Hanya nomor 6 waktu itu karena saya belum sempat beres juga, jadi cuman bisa masukin yang buru-buru. Ini nomor 6 ini adalah lakukan analisis adalah perbandingan bila menggunakan SSP dan DSP yang sudah didapatkan di atas. Ini kita tinggal masukin aja sebenarnya ini tuh. Lalu tinggal analisis. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.